Halo para pendengar dimanapun kalian berada. Kali ini gue bakal jelaskan ke kalian semua informasi tentang Wild Magic yang sudah diketahui dari light novel dan juga web novel. Pertama-tama mari kita mulai dari apa itu Wild Magic. Kalau di web novel, Wild Magic disebut sebagai Secret of the World atau rahasia dunia, yaitu sihir purba yang hanya diketahui para naga. Kalau di volume 9, Flounder mengatakan para Dragon Lord memiliki sihir khusus yang disebut sebagai Ancient Magic, Primal Magic, atau The Magic of the Soul. Ini adalah sihir yang hanya bisa digunakan para naga atau setidaknya makhluk yang memiliki darah keturunan Dragon Lord. Masih di volume 9, kita pun diperkenalkan dengan karakter bernama Draudiolon Auriculus atau disebut sebagai Black Scale Dragon Lord. Sama seperti Flounder, dia menyebut Wild Magic sebagai The Magic of the Soul atau sihir jiwa. Kalau Tier Magic membutuhkan mana jika ingin digunakan, nah Wild Magic membutuhkan jiwa jika ingin digunakan. Makanya sihir ini disebut sebagai sihir jiwa. Berdasarkan penjelasan Draudiolon, dia berkata kalau cara kerja Wild Magic adalah dengan mengorbankan nyawa banyak orang untuk dikumpulkan, lalu jiwa tersebut akan dihancurkan sebagai bayaran dari sihir yang ingin diaktifkan. Makin banyak jiwa yang dikorbankan, makin kuat pula sihir tersebut. Konsepnya mirip-mirip lah seperti Super Tier Magic Iya Shub-Niggurath yang membutuhkan pengorbanan nyawa sebelum bisa digunakan. Tapi Wild Magic ini punya kelemahan, yaitu sihir ini sangat sulit untuk dikendalikan. Makanya Draudiolon ngomong kalau terjadi sesuatu, hal ini bisa menyebabkan seluruh negerinya hancur. Kalau di volume 14, setelah pertarungan melawan Riku, Ainz mendiskusikan pertarungan itu bersama semua Floor Guardian termasuk Pandora. Hasilnya, kita diberitahu setelah Riku menggunakan Wild Magic untuk mengurung Pandora, darahnya terus-menerus berkurang. Sehingga mereka berkesimpulan kalau sihirnya Riku membutuhkan HP sebagai bayaran. Nah, sekarang coba kita hubungkan dengan definisi Wild Magic yang membutuhkan pengorbanan jiwa. Mungkin, karena belum dikonfirmasi jadi gua bilang mungkin, sebenarnya bayaran dari Wild Magic bukanlah MP melainkan HP. Makanya ketika Riku menggunakan Wild Magic, HP-nya berkurang. Karena penduduk New World sering punya istilah sendiri seperti nilai karma, mereka sebut sebagai rasa keadilan. Jadi mungkin saja istilah jiwa dalam Wild Magic sebenarnya merefer ke HP dalam sistem Yggdrasil, namun dengan mekanik yang agak berbeda. Nah, di akhir video bakal gue lanjutkan topik ini karena ini bakal mengarah ke teori. Jadi gue akan sebutkan dulu semua fakta yang ada. Berdasarkan sejarah di New World, pada 500 tahun yang lalu terjadi pertarungan antara Dragon Lord melawan 8 Raja Serakah. Ending dari pertarungan ini dimenangkan para raja dan membuat Dragon Lord menerima kekalahan yang sangat fatal. Hasilnya, dunia pun tercemar dan membuat seluruh penduduk New World bisa menggunakan Tier Magic dan Wild Magic pun mulai terlupakan. Makanya, kalau kalian baca di Overlord bonus volume, Kyorelim memaki Satoru dengan sebutan kotoran Dragon Emperor karena mereka telah membuat dunia tercemar. Moriyama juga pernah ngomong di Arcadia bahwa semenjak kekalahan Dragon Lord melawan 8 Raja Serakah, seluruh Dragon Lord yang lahir setelah masa itu akan lahir dengan Tier Magic sebagai sihir bawaannya. Hasilnya, membuat Dragon Lord yang lahir dengan Tier Magic disebut False Dragon Lord dan Dragon Lord yang lahir dengan Wild Magic disebut True Dragon Lord. Lalu di volume 9 kita diperkenalkan dengan satu istilah lagi yang disebut True False Dragon Lord, yaitu Dragon Lord yang memiliki darah keturunan True Dragon Lord tapi tidak bisa menggunakan Wild Magic. Contohnya adalah Black Scale Dragon Lord. Nah, pengguna sihir Tier Magic disebut Magic Caster, pengguna Wild Magic disebut Wild Magic Caster. Di volume 9, kita diberitahu kalau hanya Dragon Lord saja yang bisa menggunakan sihir ini, atau setidaknya haruslah seseorang yang memiliki darah keturunan Dragon Lords. Contohnya ya tadi, anak dari Brightness Dragon Lord yaitu Black Scale Dragon Lord yang secara teknis harusnya bisa menggunakan Wild Magic. Masih ada contoh lagi yaitu di volume 4, Zaryuso ngomong kalau pada zaman dulu terdapat Lizardman legendaris yang bisa menghidupkan seseorang dengan menggunakan sihir karena dia memiliki darah keturunan Dragon Lords. Ini sama seperti perkataan Flounder di volume 9 yang ngomong kalau dia tahu bahwa ada Wild Magic yang bisa menghidupkan seseorang tanpa perlu kehilangan energi kehidupan. Nah, kemungkinan besar yang Flounder maksud di sini adalah Lizardman legendaris tadi. Ada yang menarik di volume 2, kita diberitahu kalau manusia New World lahir dengan potensi talent yang bermacam-macam dan salah satunya adalah talent yang mengizinkan seseorang untuk bisa menggunakan sihir para naga. Jadi, meskipun orang tersebut tidak memiliki darah keturunan Dragon Lords, dia tetap bisa menggunakan Wild Magic asalkan talent yang dia miliki memungkinkan hal itu. Nah, orang yang dimaksud dalam contoh ini adalah Evil Eye atau lebih tepatnya Keno. Di karakter sheet Keno, kita dijelaskan kalau dia punya talent untuk bisa menyimpan satu sihir yang sudah pernah dia lihat atau ditargetkan kepadanya. Bahkan talentnya mengizinkan dia untuk menyimpan Super Tier Magic ataupun Wild Magic dengan bayaran yang sama seperti sihir aslinya. Tapi damage dari sihir itu akan berkurang karena menyesuaikan dengan statnya Keno.
Alasan kenapa Keno berubah menjadi vampir karena secara tidak sadar dia menggunakan talentnya untuk meniru Wild Magic Cure Elim. Hasilnya dia pun berubah menjadi vampir dengan menyerap jiwa orang-orang di sekitarnya. Tapi sebagai gantinya, Keno tidak bisa menggunakan talentnya untuk tujuan lain selain Wild Magic ini. Dan jika Wild Magic ini dia hilangkan, Keno akan langsung berubah menjadi zombie. Selain digunakan sebagai sihir, Wild Magic terbukti bisa digunakan untuk ngebuat item yang sangat kuat. Di volume 2, Nigun berkata, kalau salah satu dari 3 item terkuat di dunia adalah item yang dibuat para naga. Lalu di volume 7, Platinum Dragonlord berkata kalau cincin yang sekarang dipegang Climb adalah item yang dibuat dengan menggunakan Wild Magic-nya. Dia menjelaskan kalau saat ini, dunia sudah tercemar dan terdistorsi, sehingga sangat sulit untuk membuat item yang serupa dengan Wild Magic. Efek dari cincin itu dijelaskan di volume 6, yaitu dapat meningkatkan kekuatan seorang warrior dalam jangka waktu tertentu. Kalau di Author Thought volume 6, Moriyama menjelaskan lebih rinci efek dari cincin ini, yaitu meningkatkan level warrior sebanyak 5. Dia juga menjelaskan kalau Kokitos yang menggunakan cincin ini, maka dia bisa melewati level 100 warrior. Artinya, efek dari Wild Magic bisa membuat player atau NPC menembus batasan dalam game. Tapi, untuk efek Wild Magic yang bisa menembus batasan game, itu masih sekedar asumsi dari perkataan tadi. Karena sampai sekarang, masih belum ada informasi lebih jauh yang bisa membuat kita lebih yakin tentang hal ini. Cuma, ada satu hal yang sudah bisa dipastikan, yaitu Wild Magic tidak akan berefek kepada pengguna World Class Item. Di volume 14, Platinum Dragonlord menggunakan Wild Magic-nya untuk mengurung Pandora aktor yang menyamar. Ainz menjelaskan ketika dia menggunakan World Class Item-nya, dia bisa melihat pertarungan Platinum Dragonlord melawan Pandora di dalam kurungan itu. Tapi ketika World Class Item-nya dilepas, dia malah tidak bisa melihat apa-apa. Ini juga berlaku untuk Pandora, karena dia tidak membawa World Class Item, dia pun terkurung di dalam sihir itu. Tapi karena Albedo membawa Ginun Gagap, dia pun bisa menembus sihir itu dengan sangat mudah. Hal yang serupa juga ada di Overlord bonus volume. Dijelaskan kalau Wild Magic Cure Elim sangat mematikan, dengan efek mirip seperti World Class Item Longinus. Tapi karena Satoru menggunakan World Class Item, hal ini membuat dia kebal dari efek Wild Magic itu. Lalu kita diberitahu kalau hal ini disebut sebagai Protection of the World atau perlindungan dunia. Lanjut, kalau berdasarkan penjelasan di volume 14, Platinum Dragonlord ngomong kalau Wild Magic yang dia gunakan untuk mengurung Pandora disebut World Isolation Barrier. Itu adalah mid-tier Wild Magic dengan efek mengurung musuh dan membuat dia tidak bisa menggunakan sihir teleportasi. Nah, kalau ada istilah mid-tier dalam Wild Magic, artinya pasti ada low-tier Wild Magic dan high-tier Wild Magic. Dan benar saja, di karakter sheet Cure Elim, istilah low-tier Wild Magic juga disebutkan. Jadi, sama seperti tier magic yang ada tier 1, 2, 3 hingga super tier magic, Wild Magic pun punya tiernya sendiri yang kemungkinan adalah low tier, mid tier, dan high tier. Untuk mid tier Wild Magic yang sudah diketahui yaitu World Isolation Barrier. Sepertinya ini adalah sihir yang cukup umum untuk dimiliki semua True Dragonlord. Karena di Overlord bonus volume, Brightness Dragonlord dan Cure Elim sama-sama menggunakan sihir ini ketika melawan Satoru. Sihir ini juga digunakan Platinum Dragonlord ketika dia melawan Pandora Actor. Sedangkan untuk Wild Magic tier lain, untuk saat ini masih belum diketahui. Tapi mungkin saja Soulbreaker Breath yang digunakan Cure Elim masuk ke dalam high tier Wild Magic. So, itu tadi semua informasi tentang Wild Magic yang sudah diketahui. Sihir ini bisa dibilang super duper kuat karena hanya segelintir makhluk yang bisa menggunakannya. Bahkan karena sihir ini bisa dinetralkan dengan World Class Item, jadi ada kemungkinan kalau Wild Magic berada di tingkatan yang sama dengan World Class Item. Kalau ada satu hal yang harus kita pertanyakan dari topik ini, yaitu kenapa para Dragonlord berkata kalau dunia ini tercemar semenjak kemunculan tier magic. Pencemaran apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apa hubungannya dengan Wild Magic? Dan kenapa Dragonlord sangat membenci pencemaran ini? Melihat Overlord yang mulai memasuki babak akhir, semoga saja rahasia dunia yang dimaksud di dalam web novel bisa segera terungkap dan mungkin saja ini akan membawa kita ke jawaban tentang teori kedatangan para player. Oke, itu tadi semua fakta tentang Wild Magic yang bisa gue kumpulkan. Seperti yang gue bilang tadi, sekarang gue bakal jelaskan sebuah teori, yaitu adanya kemungkinan kalau pengorbanan jiwa dalam Wild Magic sebenarnya merefer ke pengorbanan HP. Mari kita ambil contoh Wild Magic Cure Elim. Dalam karakter sheet-nya, Cure Elim menggunakan Wild Magic-nya untuk mengumpulkan seluruh jiwa makhluk hidup yang ada di sekitarnya, dan dia menyimpan semua jiwa itu untuk nantinya dia gunakan melawan player. Karena dia sekarang sudah berubah menjadi undead, Cure Elim pun tidak bisa mengisi ulang jiwanya dan hanya bisa menggunakan jiwa yang sudah dia kumpulkan. Jadi, kalau jiwa yang terkumpul itu habis, Cure Elim pun tidak akan bisa menggunakan Wild Magic-nya lagi. Nah, contoh Cure Elim ini membuat gue berpikir kalau mekanik HP di New World agak berbeda. Kalau memang Wild Magic beneran menggunakan HP sebagai bayaran, harusnya Cure Elim tetap bisa menggunakan Wild Magic secara normal karena dia pasti memiliki sejumlah HP. Tapi, karena dia sudah berubah menjadi undead, ngebuat dia tidak bisa menggunakan Wild Magic lagi secara normal. Artinya,
HP Cure Anim tidak dihitung berdasarkan sistem Yggdrasil, tapi berdasarkan sistem New World. Contoh, kalau Shaltir dipenggal kepalanya, mungkin saja dia tidak akan langsung mati selama dia masih memiliki HP. Hal yang sama juga akan berlaku ke NPC atau player lain. Mungkin. Tapi kalau ada penduduk New World yang dipenggal kepalanya, pasti dia akan langsung mati karena mereka adalah makhluk hidup organik yang tidak memiliki sistem HP tapi disebut sebagai jiwa. Jadi, dalam kacamata makhluk Yggdrasil seperti Ainz, dia menganggap kalau Wild Magic yang digunakan Platinum Dragon Lord membuat HP-nya berkurang. Padahal kenyataannya, Platinum Dragon Lord mengorbankan jiwanya demi bisa menggunakan Wild Magic. Karena makhluk New World tidak memiliki sistem HP. Gua ambil contoh paling gampang lah, Manwë the Gamer. Karena dia mendapatkan kekuatan sebagai karakter game, akhirnya tubuhnya tidak lagi mengeluarkan darah tapi menggunakan HP. Meskipun tubuhnya ditusuk berkali-kali, selama HP-nya tidak habis, maka dia tidak akan mati. Hal ini mirip seperti Ainz yang sempat menggores wajahnya di hadapan Gazef, tapi luka itu langsung tertutupi seperti karakter game. Kematian Shaltir ketika melawan Ainz pun bukan karena dia terluka, tapi karena HP-nya habis setelah terkena Fallen Down. Nah, kita balik lagi ke contoh The Gamer. Untuk orang lain selain CMC, mereka tetaplah manusia normal yang bisa berdarah dan terluka. Mereka juga pasti akan mati jika bagian vitalnya terserang. Hal ini pun gua rasa berlaku bagi penduduk New World, karena mereka makhluk hidup, jadi tidak mungkin bagi mereka untuk membayar HP seperti di dalam Yggdrasil, sehingga jiwa mereka lah yang digunakan sebagai bayaran untuk menggunakan Wild Magic. Kesimpulannya, di mata makhluk Yggdrasil, Wild Magic adalah sihir yang menggunakan HP sebagai bayaran. Tapi di mata penduduk New World, mereka harus mengorbankan jiwa jika ingin menggunakan Wild Magic. So, itu tadi semua tentang Wild Magic yang bisa gue sampaikan. Gue cukup yakin sekarang yang ada di kepala kalian pasti bakalan ngomong kalau Shaltir pernah berdarah. Nah, apa yang gue sebutkan tadi yaitu manusia normal tetap bisa berdarah dan terluka, itu sebenarnya hanya sekedar contoh. Bukan berarti literally NPC dan player tidak bisa berdarah. Karena gue rasa adanya darah atau tidak pasti akan berhubungan dengan ras yang dimiliki karakter itu. Oke, mungkin itu saja untuk video kali ini. Ingat, topik terakhir yang gua bahas adalah teori gua. Jadi kemungkinan untuk salah sangatlah besar. Selama masih belum dikonfirmasi autor, jangan pernah percaya apa yang gua katakan. Makasih semua yang sudah mendengarkan sampai di titik ini. Sampai jumpa di video berikutnya, dan bye-bye. Yo, waktunya Saweria. Ada dari Run0Z. Dari semua channel, bahasan Overlord Sensei paling the best. By the way, bahas solo leveling dong, please. Pertama, makasih bro. Kedua, untuk solo leveling, dari dulu gue pengen bahas dan pengen banget gue buat di Mechanic Talk. Tapi gue rada takut dengan copyrightnya Manwë. Karena Manwë pada dasarnya adalah produk gambar. Jadi kalau gue masukin gambar itu ke video, gue takut bisa kena dolar kuning atau bahkan kena strike. Makanya sampai sekarang gue belum berani bahas solo leveling. Ada dari Sino290798, semangat terus Sensei bikin kontennya, makasih bro. Ada dari Hamba Allah, Sensei beri saran agar nonton anime nggak bosen. Saran gua, nonton anime yang lu suka aja. Tahun 2017 ke bawah, hampir semua anime yang rilis bakalan gua tonton. Tapi masuk ke 2018 ke atas, gua mulai bosan nonton anime dan beralih ke novel atau manga. Baru-baru ini gue mulai tertarik lagi nonton anime karena rasanya sangat menyenangkan kalau lu bisa nemu detail kecil. So, saran gue kalau mau, silakan nonton anime buat nyari detail kecil. Atau paling gampang, lu nonton aja anime yang benar-benar lu suka. Ada dari Makhluk Mars, setelah kemarin dia kembali, sekarang dia bertanya, "Bang, awal mula kepikiran bikin channel YouTube dari mana bang?" Orang pertama yang menginspirasi gue untuk bikin channel YouTube itu Raditya Dika. Dulu ketika dia ngerilis podcast pertamanya, gue jadi pengen buat channel podcast juga. Makanya kalau lu ngikutin video gue di awal-awal, semua itu hanya pakai spektrum audio tanpa gambar bergerak. Karena niatan awal gue memang pengen bahas anime seperti sedang podcast. Ada dari Popoman, Sensei, Aura termasuk lo nggak? Kalau gue jawab serius, menurut gue masuk kategori legal. Dan terakhir ada dari Kagero. Bang, bahas detail kecilnya Boku Dakega Inaimachi bang. Oke, gue tampung dulu. So, itu tadi dari Saweria. Makasih semua yang sudah donasi dan gabung jadi membership. Thanks a lot and bye-bye.